Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis penerapan activity-based costing method dalam menentukan harga pokok produksi minuman boba menggunakan studi kasus pada UMKM berbasis food and beverage minuman nih boba. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Rika Febinovita Anggraini, Muhammad Ronaldi, Fazar Sutisna, Natasha Sondang Panjaitan, dan Muhammad Ali Furqon. Next. Nah, berikut merupakan outline dari presentasi kami, yaitu yang pertama adalah latar belakang, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Next. Selanjutnya latar belakang. UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat di Indonesia. Permasalahan yang umum muncul pada suatu usaha kecil adalah laporan tentang biaya yang dikeluarkan selama proses produksi yang belum dihitung secara tepat. Pada era globalisasi pertumbuhan ekonomi semakin pesat, suatu pemegang bisnis dalam menjalankan usahanya memiliki tujuan untuk memperoleh laba yang optimal. Pengalokasian biaya dan penentuan harga pokok produksi dalam proses bisnis merupakan hal yang penting agar tidak terjadi overcosting. Para pelaku usaha biasanya kurang rinci dalam mengidentifikasi biaya produksi dan tidak menerapkan metode perhitungan HPP yang tidak sesuai. Akibatnya, perhitungan HPP menjadi tidak tepat dan tidak mengetahui dengan pasti keuntungan atau kerugian yang diperolehnya. Next. UMKM yang menjadi objek amatan ini adalah Niboba yang berlokasi di Jalan Pabuaran, Kabupaten Tangerang. Bisnis ini milik perorangan yang mulai berdiri pada tahun 2021. Niboba bergerak di bidang food and beverage yang memproduksi minuman berbagai varian rasa dengan topping boba. Perhitungan harga pokok produksi dengan sistem tradisional pada bisnis ini dinilai kurang akurat dalam penerapannya. Sistem tradisional membebankan biaya overhead produksi hanya didasarkan pada unit produk yang dihasilkan tanpa memperhatikan biaya aktivitas lain pada proses produksinya. Menurut Karana, penelitian menyatakan kelemahan terbesar UMKM terletak pada ketidakmampuan untuk menghitung biaya sehingga penentuan harga pokok dilakukan tanpa dasar dan tidak memiliki perencanaan. Selain itu, pengendalian biaya serta pengambilan keputusan diputuskan tanpa adanya pertimbangan yang matang. Sebagian besar penggerak bisnis hanya mengetahui dan memahami bahwa unsur dari biaya produksi terbatas pada biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Sementara, untuk biaya overhead diasumsikan sebagai biaya lain-lain. Metode perhitungan tradisional sering memberikan hasil yang kurang akurat. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan suatu metode yang lebih baik dan tepat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini menentukan harga pokok produksi minimum dan akurat dengan membandingkan perhitungan biaya yang digunakan saat ini, yaitu metode tradisional dengan menggunakan metode activity-based costing. Metode activity-based costing ini dapat membantu manajemen dalam pengalokasian biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang biayanya ditelusuri secara menyeluruh. Penggunaan metode ini akan mampu memberikan informasi harga pokok produksi yang lebih akurat. Next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Fazar. Selanjutnya adalah landasan teori. Biaya adalah biaya suatu barang atau bagian darinya yang dikorbankan untuk melakukan suatu aktivitas. Dengan tujuan menghasilkan pendapatan secara umum, biaya ini dapat diklasifikasikan menjadi biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur. Biaya produksi meliputi 3 komponen biaya produk, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sistem tradisional membebankan produk hanya untuk biaya pembuatannya. Dalam sistem tradisional, biaya produk terdiri dari 3 elemen biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead produk. Biaya material dan tenaga kerja adalah biaya langsung yang dapat dialokasikan secara akurat, menggunakan pelacakan langsung atau pelacakan pengemudi. Banyak metode yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi. Salah satunya adalah metode activity-based costing. Menurut Horngen, dikutip dari akuntansi biaya tahun 2008, ABC adalah perhitungan biaya untuk setiap aktivitas dan alokasi biaya tersebut ke objek biaya baik produk maupun jasa berdasarkan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan jasa. Sedangkan menurut Rudianto berpendapat bahwa ABC adalah metode penentuan harga pokok suatu produk yang dialokasikan untuk aktivitas yang akan dilakukan dalam aktivitas manufaktur untuk menciptakan produk tersebut. Activity-based costing tentunya dapat memudahkan identifikasi biaya yang tidak realistis dalam bisnis dan dapat mengontrol biaya umum.
yang ada pada sistem akuntansi tradisional, menjual nilai produk dan memperoleh keuntungan dari aktivitas bisnis. Sistem tersebut memiliki kelemahan tersendiri yang terkadang tidak sepenuhnya menutupi biaya yang ada. Mengembangkan metode activity-based costing system juga bisa sangat mahal dan pasti dapat mempengaruhi biaya lain yang dikeluarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Baik, metodologi penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan penulis menerapkan metode deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Lalu, metode pengumpulan data terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, yaitu biaya produksi minuman F&B. Sumber data yang digunakan penulis berbasis data primer dan sekunder. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Yang ketiga, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di sebuah UMKM minuman F&B yang beralamat di belakang Masjid Jami Al-Mutakin, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Lanjut. Metode pengolahan data. Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data dilakukan. Selanjutnya data akan dilakukan proses perhitungan menggunakan activities-based costing sebagai berikut. Tahapan pertama, penelusuran aktivitas, yaitu klasifikasi aktivitas, menentukan kelompok biaya, menentukan cost drive untuk masing-masing aktivitas, menentukan kelompok biaya yang homogen, dan menentukan tarif kelompok. Lalu tahapan kedua, penelusuran terhadap biaya kelompok. Tahap ini mengikuti biaya setiap kelompok biaya dan membebankannya ke produk dengan menggunakan rumus biaya beban sama dengan tarif kelompok kali unit pemicu biaya yang digunakan. Lalu, perbandingan hasil ABC sistem dengan tradisional sistem. Perbandingan tersebut berisi perbandingan hasil perhitungan serta perbedaan presentasi antara teknik usaha F&B dan hasil perhitungan. Pada tahapan ini, penulis berfokus pada biaya overhead karena penerapan metode ABC dengan melakukan perhitungan seluruh biaya tidak langsung akan dikumpulkan dalam tarif kelompok yang sesuai digunakan oleh setiap produk. Selanjutnya dilanjutkan oleh Natasha. Ya, selanjutnya ada tabel pertama, yang mana ini merupakan tabel yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penjual minuman Ibu Boba, yang mana diperoleh bahwa total dari direct cost-nya sebesar Rp1.392.000. Next. Kemudian pada tabel 2 terdapat 5 aktivitas yang diperoleh pada biaya overhead. Yang pertama ada biaya pemakaian gas LPG, kemudian biaya penggunaan listrik, biaya sewa toko, biaya iuran kebersihan, dan biaya bahan baku kendaraan dengan total 480.000. Yang ketiga ada tabel pengelompokan level activity dan cost driver. Yang mana pada tabel ini aktivitas dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu unit level activity, facility level activity, dan batch level activity. Kemudian masing-masing aktivitas itu ditentukan cost drivernya berdasarkan dan disesuaikan dengan metode penelitian. Next. Yang keempat itu ada tabel perhitungan activity based overhead rate, yang mana pada tabel ini rate diperoleh berdasarkan dari jumlah pembagian antara estimasi overhead dengan jumlah pemicu biaya yang diharapkan untuk digunakan per aktivitas, yang mana untuk masing-masing biayanya tertera pada tabel. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ronaldi. Selanjutnya ada tabel 5, yaitu perhitungan expected use of cost driver per product. Dilihat dari tabel, penjual hanya menjual satu produk boba yang terdiri dari berbagai varian rasa. Tabel perhitungan expected use bisa dilihat pada tabel 5. Next. Pada tabel 6, perhitungan overhead cost per cup, didapatkan total cost assigned-nya itu Rp923.333. Unit produknya itu dipakai 600 unit. Didapatkan overhead cost per cup-nya itu sekitar 1.539. Next. Pada tabel 7, perbandingan total biaya overhead per cup. Di sini kita mendapatkan
dengan metode ABC atau Activity Based Costing itu dengan sekitar nilai Rp1.539, dan jika dengan menggunakan metode konvensional, biaya overhead yang didapat itu adalah Rp251. Next. Pada tabel 8, perhitungan total cost per cup. Setelah memperoleh biaya overhead per cup untuk kedua metode, maka total cost per cup atau harga pokok produksi untuk kedua metode dapat ditentukan dengan menyumbang biaya direct materials, bahan baku langsung, direct labor, overhead tidak langsung, dan tabel perhitungan cost dapat dilihat pada tabel 8. Next. Kesimpulan. Kelompok kami menyimpulkan setelah kami analisis, kami menyimpulkan penentuan harga pokok produksi dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode activity based costing dan metode konvensional. Pada penggunaan kedua metode tersebut, terdapat perbedaan pada perhitungan biaya overhead. Hal ini menyebabkan hasil dari harga pokok produksi dengan kedua metode berbeda. Saran kami untuk paper kami berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan yang telah dilakukan Graini Boba, disarankan menerapkan metode activity based costing yang akan memperoleh harga pokok produksi yang lebih akurat dibandingkan menggunakan metode sebelumnya, yaitu metode konvensional. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah referensinya.